Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Khalifah Umar bin Khattab pada suatu malam berkeliling kota untuk memeriksa keadaan masyarakat. Pada saat itulah ia mendengar seorang ibu yang mengeluhkan dirinya karena anaknya sudah 2 hari 2 malam tidak makan. Anak-anakku, semoga Allah akan menghisap Khalifah Umar karena keadaan kalian. Khalifah Umar yang mendengar keluhan seorang ibu ini di samping rumahnya langsung gemetar sekujur tubuh. Ia berkata kepada sang ibu yang ada di dalam rumah, "Apa yang engkau inginkan dari Umar? Siapa kau? Orang baik ataukah jahat?" "Aku bertanya demi Allah sebagai orang yang baik. Ketahuilah, Umar telah mengirimkan ayah dari anak-anakku pergi ke medan perang. Sudah 2 hari kami tidak makan. Di hari pertama aku tidak bisa berpura-pura masak dengan merebus batu di dalam tembikar. Namun hari ini anak-anakku sudah tidak lagi menahan lapar. Mereka sama sekali tidak dapat tidur. Apakah engkau sudah memberitahu tentang hal ini kepada Umar?" "Kenapa aku yang harus memberitahunya? Dia tahu bagaimana menyuruh orang pergi ke medan perang. Seharusnya dia tahu juga memikirkan bagaimana keadaan keluarganya yang ditinggal oleh orang-orang yang pergi berperang. Apakah menjadi pemimpin hanya untuk berbuat seenaknya?" Mendengar penuturan wanita itu, Khalifah Umar langsung berlari ke Baitul Mal dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Ia langsung mengambil 1 karung gandum dan 1 jerigen minyak goreng. Khalifah Umar memanggul sendiri bahan makanan itu untuk dibawa ke rumah wanita yang baru saja mengeluhkan dirinya. Sewaktu di tengah-tengah perjalanan, Khalifah Umar berpapasan dengan para sahabat yang lainnya. Saat itu mereka saling menawarkan diri untuk membantu memanggulkan gandumnya. "Wahai Amirul Mukminin, apa yang sedang Anda lakukan? Akan dibawa kemana gandum itu? Biarlah kami yang membantu Anda memanggulnya." "Jangan, gandum ini adalah dosanya Umar. Bisa saja hari ini kalian membantuku memanggulnya, namun kelak di hari akhirat kalian tidak bisa membantuku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanggul dosaku. Oleh karena itu, biarkanlah aku sendiri yang memanggul gandum ini." Sesampainya di rumah wanita itu, Khalifah Umar langsung memasak sendiri sebahagian dari gandum yang dibawanya. Saat itu, ketika meniup api tungku yang hampir padam, rambut janggut Khalifah Umar sedikit terbakar api. Tidak lama kemudian, masakan bubur gandum sudah siap. Sahabat Umar sendiri yang menyuapi anak-anak yang sudah 2 hari lapar. Setelah mereka kenyang, Khalifah Umar berkata kepada ibunya, "Engkau besok harus menemui Khalifah." Wanita dan anak-anaknya sangat senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar terhadap diri mereka. Meski mereka sama sekali tidak tahu siapa gerangan orang yang telah berbuat baik dengan mereka dengan membawa gandum dan bahkan menyiapkan masakan. Sehingga Khalifah Umar keluar dari rumahnya. Wanita itu berkata, "Semoga Allah menggantikan Umar dengan dirimu." Mendengar apa yang dikatakan oleh wanita itu, Khalifah Umar sedikit pun tidak memedulikannya. Baru keesokan harinya, wanita itu datang untuk menemui sang Khalifah. Ia baru tahu kalau ternyata seorang yang telah memikul gandum dan menyiapkan makanan untuk anak-anaknya kemarin malam adalah yang saat itu sedang duduk di kursi Khalifah.
Saat itulah wanita itu meminta maaf sedalam-dalamnya kepada Khalifah Umar karena telah mengeluhkannya dengan kata-kata yang teramat pedih. Wahai Khalifah, mohon berkenan memaafkan semua kekesalan kami tadi malam. Karena sungguh, karena lapar dan anak-anakku yang terus-menerus menangis, saya tidak kuasa menahan emosiku sehingga saya telah membuat Anda sakit hati. Tidak, wahai wanita, engkau telah melakukan apa yang menjadi kewajibanmu. Dalam hal ini Umar yang salah, sehingga justru engkau yang harus memaafkan Umar. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia. Contoh paling mulia sebagai seorang pemimpin yang adil setelah Rasulullah adalah sahabat Umar. Karena dialah seorang khalifah yang selalu merasa pedih dengan kepedihan rakyatnya. Seorang khalifah yang turun ke warga untuk membantu setiap orang yang fakir, yang membutuhkan perlindungan. Sungguh betapa mulia para pemimpin yang turun ke warga untuk membantu mereka, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar radhiyallahu. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia. Mudah-mudahan para pemimpin kita akan menjadikan Umar menjadi contoh dan tauladan di dalam menjalankan amanah dari para rakyatnya. Sehingga kita mengharapkan ke depan akan ada Khalifah Umar lainnya turun di bumi ini, khususnya di Indonesia, sehingga rakyatnya akan merasa nyaman. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.